Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadits aw kama qala amma ba'du. Hadratul ulama wal fudala wal masyayikh yang kami muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustaz-ustazah, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh selaku pengasuh Pondok Tahfidz Jamul Quran 3 Kota Batam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk persingkat waktu, marilah acara pada pagi hari ini kita mulai dengan pembukaan bil Fatihah yang insyaallah dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi والصحابة أجمعين ثم الحضرة النبوية والأنبياء والرسل والشهداء الصالحين الصديقين وجميع الملائكة المقربين والأولياء الله الصالحين خصوصا بالربان والسنة سلطان الأولياء سيدنا شهيدنا عبد القادر الجيلي جميع أصحاب النوبة وصاحب البلاد في هذه القرية ومن دون بأندادك وسننك بشأن الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan dibacanya suratul Fatihah pada pagi hari ini, rangkaian acara yang akan terlaksana mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, sukses tanpa ada suatu halangan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hafidin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum rangkaian acara yang berikutnya kita mulai, kami mohonkan kepada seluruh mutakhonijin dan mutakhonijat agar bisa masuk ke dalam ruangan acara.
Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari wali santri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Mas Dalena Nasution. Kepada beliau Ibu Mas Dalena Nasution, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Saya mewakili wali santri, terkhusus wali santri kelas 6, merasa terharu dan bangga atas pencapaian anak-anak kami, sehingga pada hari ini yang mana dulu anak-anak kami masuk pondok ini dengan wajahnya yang lugu, dengan tingkahnya yang serba salah, kami harus tinggalkan di pondok ini untuk menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran. Kami pasrahkan kepada ustaz-ustazah, pada para kiai dan munyai yang ada di pondok pesantren ini. Sekarang anak-anak kami sudah berada di kelas 6 dan sudah berdiri di hadapan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa. Tidak lagi cengeng seperti yang kita tinggalkan dulu 6 tahun yang lalu. Kebetulan anak saya masuknya 4 tahun yang lalu, wasilah COVID dulu. Anak saya berinisiatif bersama suami saya untuk memindahkan anak saya ke pondok ini karena tidak belajar selama COVID, hanya belajar online. Jadi kebanyakan anak-anak mungkin tidak belajarnya, kebanyakan main HP-nya. Jadi kita berinisiatif, anak kami yang bernama Muhammad Khairul Azam Sagala kami pindahkan ke pondok ini dengan niat untuk menghafalkan Al-Quran dan mengisi waktu-waktunya tidak dengan main HP atau banyak bermain. Alhamdulillah berkah COVID, anak kami 4 tahun di sini. Kami sangat terharu dan bangga. Atas pencapaiannya. Semua itu tak lepas dari keikhlasan, ketelatenan, kesabaran para ustaz-ustazah, para kiai dan bu kiai yang telah mendidik anak-anak kami sehingga berhasil pada hari ini. Sehingga mereka tumbuh lebih dewasa dari sebelumnya, penuh dengan ilmu pengetahuan dan siap untuk melangkah ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Kami sangat menyadari sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami tentu tidak mudah dan membutuhkan kesabaran, ketelatenan, keikhlasan, dan dengan doa-doa. Tidak hanya doa dari kami sebagai orang tuanya, tapi juga senantiasa mereka selalu membutuhkan doa dari guru-gurunya, daripada ustaz-ustazah, para kiai dan bunyai, sehingga mereka bisa berhasil sampai pada hari ini dengan pencapaian yang luar biasa. Saya mewakili santri, kami sangat bersyukur dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para guru, para ustaz-ustazah, para bunyai dan para kiai yang telah ikhlas mendidik anak-anak kami, yang telah bersusah payah mendidik anak-anak kami, memberikan ilmu pengetahuan, membina karakternya untuk lebih baik, untuk menjadi bekal mereka nanti di pendidikan selanjutnya. Dan permohonan maaf kami sebagai wali santri, mungkin selama anak kami berada di pondok ini
Begitu banyak tingkah lakunya yang mungkin membuat kesal, membuat para guru, para ustaz-ustazah, para kiai, para bu nyai mengelus dada. Kami sebagai wali santri dan mewakili anak-anak kami, mohon dimaafkan lahir dan batin. Mohon ridho dan ikhlasnya untuk anak-anak kami, agar ilmu yang diberikan, agar ilmu-ilmu selama ini diberikan kepada anak-anak kami menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, yang bisa menjadi bekal mereka untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Dan kami senantiasa berdoa kepada para ustaz-ustazah, para guru, para kiai dan bu nyai, semoga Allah senantiasa menjaga dakwah ini, senantiasa memberikan kesehatan zahir dan batin, bisa meneruskan pondok pesantren ini terus untuk angkatan-angkatan selanjutnya, dan semoga semakin jaya, semakin maju, dan semakin berkualitas. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anak kami, teruslah semangat dalam belajar. Ingat pesan-pesan dan dawuh para guru, para ustadz, para ustazah, para kiai, para bu nyai. Ingat pesan-pesan beliau-beliau. Semua itu adalah untuk bekal kalian nanti di jenjang berikutnya. Semua itu diberikan oleh para guru, para ustaz-ustazah dan para kiai dan bu nyai adalah untuk bekal kalian, agar kalian memiliki akhlak yang mulia dan semangat terus untuk mengejar cita-cita kalian. Kami sebagai orang tua hanya bisa terus mendoakan yang terbaik sehingga tercapai cita-cita kalian, menjadi anak-anak yang berguna di masyarakat, dalam keluarga, fi dunya dan akhirat, dan semoga menjadi anak-anak yang berhasil kelak nantinya. Dan jangan lupa kepada para asatizah, pada guru-guru, pada bu nyai dan para kiai yang ada di pondok kalian ini, ingatlah terus pesan dan dawuh mereka. Dan terakhir saya ucapkan selamat berbahagia, selamat atas pencapaian anak-anak semuanya, selamat telah menyelesaikan pelajaran, telah menyelesaikan sekolah kalian di pondok pesantren yang ini. Semoga menjadi anak yang berhasil, anak yang dibanggakan oleh kedua orang tua, dan tidak hanya dibanggakan oleh orang tua, tapi juga dibanggakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW, menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan susunan acara yang berikutnya, yaitu sambutan Kepala PPS Pondok Tahfidz Jambul Quran 3 Kota Padang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Lukman Hakim SOSS Sosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran panjenengan semua yang menghadiri dalam acara muadaah Pondok Pesantren Salafiyah Pula. Maka dari itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang bersedia hadir dalam acara ini, mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah panjenengan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya permohonan maaf
Mungkin barangkali atas sambutan kami kurang berkenan bagi panjenengan semua. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sebagai penyelenggara pendidikan PPS ULA tentu selalu mendampingi apabila panjenengan memerlukan bantuan. Artinya sekali lagi kami menyampaikan bahwa tidak ada istilah mantan santri ya. Meskipun kalian nanti pindah ke pondok yang lain, kami dengan terbuka tetap menganggap kalian sebagai santri PPS ULA yang Buul Quran digambarkan. Maka tadi Bapak pesan nanti jangan sampai lupa dengan guru-guru yang ada di PPS Jabul Quran ya. Dan sekali lagi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu wali santri kelas 6, nanti apabila ada barangkali diperlukan masalah administrasi, kami akan selalu bersedia mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Yang terakhir, kami pesan kepada wali santri yang aktif mulai dari santri kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 yang akan datang, yang sudah menjadi kebijakan kami, yakni pemberlakuan kewajiban mukim. Ini perlu kita ketahui, tujuan mutlaknya adalah diantaranya demi tercapaian pembelajaran putra putri Bapak Ibu, khususnya dalam bidang tahfidz. Saya rasa ini sudah kita pahami sebelumnya, namun semakin kesini Bapak Ibu, ketika ada putra putri kita yang agak ngeluh gitu ya, tanda kutip ngeluh sedikit, orang tuanya panik. Artinya hal ini mohon kita komunikasikan, kita sama-sama nyari solusi. Pada intinya putra putri Bapak Ibu mulai dari kelas 4, 5 dan 6 diwajibkan untuk mukim. Tujuannya tidak ada lain kecuali untuk kebaikan kita bersama. Maka sekali lagi apabila ada masalah, mungkin sumbernya dari anak kita sendiri, laporan ini itu, ayo kita solusikan, cari solusi bersama-sama. Intinya bagaimana caranya anak kita bisa kerasan di pondok. Ngoten nggih Bapak Ibu, bisa dipahami. Tapi kami yakin semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan susunan acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Tahfidz Jambul Quran 3 Kota Batam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Haji Barrohim SEMH. Kepada beliau Bapak Haji Barrohim, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa sholatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa adik-adik kita yang sekarang ini duduk di depan ini, beliau atau anak-anak kita ini adalah penyambung daripada NKRI, yang mereka insya Allah mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Yang bersangkutan inilah yang menggenggam daripada bangsa ini Bapak Ibu sekalian.
Ada nggak kira-kira dari santri yang korupsi sampai triliunan? Ada nggak Bapak Ibu sekalian? Gak ada. Kalau dulu 1,2 triliun Edi Tansel itu hebohnya luar biasa. Tapi sekarang 1.000,3 atau hampir daripada kalau misalkan diakumulasikan itu APBN Keprian berapa itu sekarang ini? Biasa-biasa itu Bapak Ibu sekalian. Siapa di belakangnya yang bermain? Santri? Tidak. Maka ini sudah ada kebenaran yang dirasakan oleh para penyelenggara negara ini, yang mereka adalah, mohon maaf, yang dia bisa merasakan bahwa santrilah nanti ke depan yang akan membawa NKRI ini untuk jaya. Karena ini sudah ada kebijakan yang 15 juz, yang 20 juz, yang apalagi 30 juz. Anaknya atau putranya teman saya sudah gratis kuliah, gak bayar, gratis kuliah, dan bahkan disetarakan di semesternya itu. Dia sudah bisa mengikuti ini. Berbanggalah Bapak Ibu sekalian bahwasanya menyekolahkan kepada anak atau putra putrinya masuk di pesantren, dan khususnya adalah terkait dengan tahfiz ini. Bahagia nggak Bapak Ibu sekalian? Bahagia nggak? Sebelum terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan ada sekitar berapa orang ya? Sekitar 6 orang yang akan nanti insya Allah akan dihadiri oleh romonya Ulil Albab di bulan Agustus ini. Guru kita yang terus memberikan spirit dan terus memberikan motivasi kepada kita, insya Allah bulan Agustus hadir. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, ada banyak kekurangan, terutama adalah infrastruktur. Hingga saat ini masih belum ada perkembangan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian tidak menyurutkan kami, karena saat ini memang kami rasakan sungguh sulit sekali untuk mendapatkan donatur-donatur, karena hampir semua di perumahan itu adalah ada yayasan-yayasan. Kalau dulu jarang sekali Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali, hampir di seluruh perumahan-perumahan itu ada yayasan-yayasan yang membersamai dengan pembangunan masjid dan kemudian madrasahnya. Tentu mereka juga membutuhkan biaya seperti kita. Akan tetapi kami tidak menyurutkan hal itu. Kami tidak melihat jumlah, tapi kami melihat daripada anak-anak yang berkualitas ini. Bapak Ibu bisa mengetes. Ini ada yang juz 27, ada yang juz 15. Ya, silahkan kalau mau dites silahkan. Dan Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir adalah insya Allah kami terus akan berbenah terkait dengan pelayanan yang mungkin barangkali ada yang kurang-kurang. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan informasi-informasi langkah-langkah apa yang mungkin diberikan kepada kami. Silakan. Saya merasakan bahwa kita adalah satu keluarga. Tidak ada sekat di antara kita. Tidak ada pintu yang tertutup di antara kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat memberikan saran
kepada kami. Silahkan apa yang diberikan saran kepada kami. Syukur dibesertai solusinya. Ayo Pak, kita seperti ini Pak. Ayo Pak. Alhamdulillah. Kita bersama-sama. Jika saat ini kita duduk bersama, jika saat ini kita berpandangan bersama, jika masjid ini menjadi saksi bersama, alangkah baiknya kemudian kita juga nanti kita rame-rame bersama Romo Yai untuk menuju surga bersama-sama pula dengan kita dan anak-anak keturunan kita. Amin. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari FKPPS Kota Batam dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Zainuddin Mundir SPDI. Kepada beliau Al-Ustaz Zainuddin Mundir, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai' wa huwal awwal wa laysa qablahu syai' wa huwal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram, orang tua kami, pengasuh sekaligus pengurus daripada Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran 3 Kota Batam, bagi Haji Muhsin, semoga Allah Ta'ala senantiasa jaga beliau, senantiasa berikan kepada beliau afiah sehingga mampu dan terus membimbing kita ke arah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, merasa teramat bahagia. Jangankan saat ini ketika ada acara haflah akhirusana, jangankan saat ini ketika anak-anak ini diwisuda dengan hafalannya, ketika keberadaan Yanbu'ul Quran aja ada di Kota Batam, ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi, menjadi kebanggaan dari forum Pondok Pesantren Kota Batam, karena hampir lebih daripada separuh kalau kita berbicara sanad tentang Al-Quran, berbicara kita ini tahfiz, berbicara kita ini tentang hafalan Al-Quran, maka tidak akan terlepas daripada Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran, atau sering kita sebut familiarnya Mbah Arwani rahimahullah ta'ala. Beliau guru bangsa, beliau guru daripada guru-guru Al-Quran di Nusantara ini. Maka keberadaan Yanbu'ul Quran ini Masya Allah bukan hanya sekedar mewarnai pesantren di Kota Batam, tetapi ini menjadi penjaga Al-Quran di Kota Batam yang betul-betul terang, betul-betul jelas kesanadannya. Maka kalau anak kita sudah pondok di mana Yanbu, sudah nggak usah ragu-ragu, sanadnya sudah terang benderang, jelas gurunya sanadnya. Maka Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kami sebagai forum komunikasi Pondok Pesantren sekali lagi selamat kepada adik-adikku sekalian, dan tentunya berterima kasih kepada Pak Yai, terima kasih kepada Pak Dewan Guru untuk selalu melestarikan daripada Al-Quran di Kota Batam. Hari ini bermunculan terkhusus di Kota Batam ini banyak sekali lembaga-lembaga, terutama yang kita kenal dengan rumah tahfiz, bermunculan di mana-mana. Sampai pemerintah daripada pusat itu memoratorium daripada izin rumah tahfiz, karena terkadang maaf dikata ada seseorang yang dia ini backgroundnya di dalam Al-Quran tidak mumpuni, tetapi memiliki pembiayaan, memiliki rumah ini, maka membuat rumah dan diajarkan Al-Quran. Padahal namanya Al-Quran ini Masya Allah kita mesti jelas siapa gurunya. Bahkan Abdullah bin Mubarak ini sampai mengatakan innal ilma din, sesungguhnya ilmu itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khudunahu, hendaknya kalian mesti melihat kepada siapa kalian itu mendapatkan daripada ilmu ini. Maka Yanbu'ul Quran tadi saya sampaikan di muka bahwasanya sudah jelas
Jangankan yang punya, keberadaannya aja pesantren di Batam ini memberikan cahaya kepada kota Batam ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan anugerahnya kepada pondok-pondok pesantren di kota Batam, terkhusus yang Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Ta'ala, para sepuh dan bini sepuh, Masya Allah, saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada adik-adik sekalian. Tidak terlalu banyak saya sampaikan, terutama kepada ayah bundanya, karena anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah anak. Bahkan kata Al-Imam Ghazali belum menyampaikan bahwasanya anak ini pendidikan anak. Anna tariqu riyadil sibyan min ahammil umur. Termasuk perkara yang paling utama adalah pendidikan daripada anak kita. Pendidikan anak kita, apatah lagi anak kita ini dididik tentang Al-Quran. Masya Allah, dalam salah satu tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengutip salah satu daripada kata-kata daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bu, Abdullah bin Abbas ini salah satu sepupu Nabi, dan beliau ini fakar di dalam bidang tafsir, dan beliau orang ke-6 yang menjadi mukthiruna fil hadis, paling banyak meriwayatkan hadis. Ke-6 setelah siapa? Setelah Abu Hurairah 4.573 hadis, kemudian Abdullah bin Umar 2.460 hadis, kemudian Anas bin Malik 2.430 hadis, kemudian yang keempat Siti Aisyah 2.210 hadis, yang kelimanya Abdullah bin Mas'ud, dan yang keenamnya adalah Abdullah bin Mas'ud 1.660 hadis. Beliau fakar di dalam tafsir, beliau mengatakan bagaimana man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran qabla ayah talima, sebelum ia baligh, dia sudah mampu membaca Al-Quran tapi masih main-main karena belum balik. Inilah anak-anak kita, maka fahuwa mimman utiya hukman sobiyya, maka anak tersebut termasuk anak yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala dan masih dalam keadaan kecil. Jadi walaupun dia usianya kecil tapi sudah mampu membaca Al-Quran, belum balik, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teramat bangga. Tidak secara langsung beliau menafsiri ayat ini, dia dalam ayat surat Maryam ketika Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria serta anaknya Yahya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Allah memberikan hikmah kepada Nabi Yahya. Kenapa? Karena Nabi Yahya kala itu membaca daripada Taurat, tetapi ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, ketika anak kita kecil, masih kecil, belum balik, sudah mampu membaca Al-Quran, Allah memberikan kepada anak kita sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Bangga Bapak, bangga Ibu, maka tidak salah Bapak dan Ibu semuanya memondokkan atau memberikan pendidikan Al-Quran di pondok pesantren, terutama di Yanbu'ul Quran. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah anak kita mampu membaca Al-Quran, maka alhamdulillah diberikan juga hari ini kita ini kesempatan anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Masya Allah, Al-Imam Bukhari meriwayatkan salah satu hadis, tetapi beliau meriwayatkan dalam satu hadis bukan di dalam kitab Jami'us Sahih, bahkan dikutip oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman. Apa kata beliau? Nabi SAW bersabda, man ta'allama al-Quran, barang siapa yang belajar Al-Quran, fahuwa fatiyus sinni, sedangkan dia usianya masih muda, faqad akhlatahu Allah, maka sungguh Allah telah mencampurkan Al-Quran bilahmihi wadamihi, di dalam daging dia dan darah dia. Artinya anak kita yang belajar Al-Quran, maka di dalam dirinya ini mengalir daripada ayat-ayat Al-Quran, jamaah sekalian. Maka ini suatu kebanggaan kepada kita, kepada orang tua yang mendidikan anaknya pada Al-Quran. Bahkan di dalam satu tafsir yang sama, Nabi menyampaikan man ta'allama Al-Quran, barang siapa yang belajar Al-Quran, faqad matta'ahu Allahu bi'aqlihi, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada dia dalam akal dia, yakni akalnya akan diberikan kekayaan Al-Quran yang teramat luar biasa. Maka yang tadi Bapak Pembina sampaikan, masa depan NKR ini tergantung daripada santri ketika santrinya mempelajari daripada isi kandungan Al-Quran.
maka inilah masa depan kita. Anak inilah adalah nanti masa depan kita untuk kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat. Maka kami akan selalu mensupport, walaupun kemampuan kami ini tidak memenuhi ekspektasi dan sebagainya. Insya Allah kami akan selalu memberikan fikir kami, risau kami, terutama kepada yang Yanbu'ul Quran, agar bagaimana Quran ini menerangi daripada kota Batam. Tidak ada salah satu pondok yang seperti daripada Yanbu'ul Quran. Maka saya terlintas tahun 2000-an, ketika 2002, kalau ketika saya di Magelang, saya mondok di Payaman. Kala itu saya mau pamitan, karena pondok ketiga saya di Magelang. Pertama saya di Karawang selesai, kemudian saya ke Banten, khusus ambil Alfiah, kemudian saya balik ke Jawa, nanti ke Magelang di Payaman. Di Payaman bapak saya kala itu karena ini stroke, agak sedikit lama maaf ya, agak sedikit stroke. Jadi bapak saya tuh ngomong, Jen, sudahlah, rawat bapak saja, teruskan ini usaha bengkel bapak. Kemudian saya bengkel. Jadi saya berangkatlah lagi ke Payaman, ketemu Pak Yai Mukhlisin, Allah yarham. Pak Yai Mukhlisin itu cucu daripada Mbah Siraj Payaman. Maka kami mau pamitan. Maka beliau apa disampaikan, Pak? Ya koyo ngene iki. Wong tua sing orang ngerti. Yang gak ngerti pendidikan ini orang tua. Kamu nak, kamu itu belum saatnya berbakti kamu dengan cara bekerja untuk orang tua. Kurang lebih beliau sampaikan begitu. Saat ini kamu berbakti dengan orang tua bukan dengan usaha dan duit, tetapi saat ini usia sekarang kamu berbakti kepada orang tua dengan cara kamu belajar sungguh-sungguh di pesantren. Jadi saya tidak diizinkan, padahal bapak saya kala itu dan saya anak pertama, adik saya ada 7, saya 8 bersaudara, saya anak pertama. Bapak dalam keadaan separuh stroke, tapi Pak Kiai nahan. Ya wis, tidak ada. Kalau zaman dulu ini kalau Kiai bilang A, ya udah harus ikut A. Maka kami tetap tinggal di pondok. Ya alhamdulillah, entah kalau zaman sekarang mungkin barokah yai atau bagaimana, itu gejala stroke bapak saya yang tadi ininya begini, itu sembuh sekali, sembuh lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau ini masih Allah berikan daripada usia panjang. Semoga Allah Ta'ala berikan usia kepada beliau, amin ya Allah Rabbal Alamin. Ini Pak, jadi kata beliau, usia anak-anak itu bukan saatnya berbakti dengan pekerjaan. Berbaktinya anak kita itu dengan belajar sungguh-sungguh. Tadi 2 kisah, 1 kisah anak santri saya, yang kedua sisa saya ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Anak yang sudah lulus hari ini di Yanbu ini, hafalannya 20 juz, 10 juz, lanjutkan mondoknya. Jangan ada alasan ibu supaya adiknya bisa ada yang asuh. Itu mungkin diasuh sebulan saja, bulan kedua dan ketiganya anak kita mungkin disamper daripada anak kawannya yang lain. Maka insya Allah ibu ya, maknya jangan tertipu dengan anak kita. Anak kita usia segini adalah usia 7 sampai 14 tahun itu apa? Itu sebagai tawanan, kata kayak Sayyidina Ali. Namanya tawanan itu apa? Diarahkan oleh kita. Baru usia 15 sampai 21 tahun itu pakai metode dialogis. Kita dialog kayak kawan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin itu saja bisa sampaikan. Sekali lagi tahniah, selamat anak-anakku sekalian, dan selamat Bapak Bunda semuanya yang anak-anaknya hari ini memiliki dan hafalan, dan terkhusus kepada para asatidnya, para pimpinan pondoknya, alhamdulillah telah sukses mengajarkan Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ini Al-Quran sebagai kawan kita kelak di kubur kita, amin. Kelak nanti di padang mahsyar kita, amin. Dan mudah-mudahan anak kita inilah yang akan menarik kita menuju surganya Allah Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadan Allah wa akum majma'in, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak rangkaian acara berikutnya, yaitu prosesi penyerahan ijazah sekaligus penyerahan jilbab berangkat Pondok Pesantren Salafiyah Ula Yanbu'ul Quran 3 Kota Batam. Kami harapkan wadah mutakhadijin dan mutakharijat agar senantiasa mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa peserta mutakharijin dan mutakharijat ini telah menempuh
pendidikan selama 6 tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Ula yang Quran 3 Kota Batam. Langsung saja kami panggil peserta yang pertama, yaitu Ananda Febrian Sopar, putra dari Bapak Fredina, lahir Batam 5 Februari 2013. Peserta yang kedua yaitu Ananda Muhammad Khairul Azam Sagala, putra dari Bapak Hamdani Sagala, lahir Batam 17 Maret 2012. Peserta yang ketiga yaitu Ananda Fadil Habibur Rahman, putra dari Bapak Adil, lahir Batam 22 Juni 2012. Peserta yang keempat yaitu Azura Hanifatun Nisa Mustafa, putri dari Bapak Agus Amin Mustafa, lahir Batam 23 November 2012. Peserta yang kelima yaitu Ananda Aisyah, putri dari Bapak Dana Mardiansah, lahir Batam 22 Januari 2013. Peserta yang keenam Asifa Nurul Ilma, putri dari Bapak Muhammad Taufik, lahir Sungai Cina 14 Oktober 2012. Peserta yang ketujuh yaitu Desvita Tri Maharani, putri Bapak Wasnadi, lahir Batam 4 Desember 2012. Bagi yang bertugas, kami mohonkan untuk naik di atas panggung. وأهل بيت
Kami persilakan kepada Al-Ustadz Lukman Hakim agar berkenan kembali ke tempat semula. Yang berikutnya yaitu penyerahan cindera perekat Pondok Pesantren Salafiyah Ulayamul Quran 3 Kota Batam. Dalam hal ini akan diserahkan langsung oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh. Kepada beliau kami mohonkan dan bagi yang bertugas kami mohonkan untuk naik di atas panggung. Sekali lagi kami mohonkan untuk beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh untuk bisa memberikan cindera perekat Pondok Pesantren Salafiyah Ulayamul Quran 3 Kota Batam.
Bang, geser bang. Kami persilakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin Al-Hafidh agar berkenan kembali ke tempat semula. Bagi para mutakhadijin dan mutakhadijat, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesi penyerahan ijazah sekaligus penyerahan cinta berkat Pondok Pesantren Salafiyah Ula Yaqul Quran 3 Kota Batam sudah kita lalui bersama. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nanti, yaitu mawudatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Maksum SPDI. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Maksum, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak semangat? Kita kasih pantun boleh? Jalan-jalan pergi ke Penyengat, berangkatnya malam Jumat Legi. Mana jawabnya? Jawab salam kurang semangat, maka terpaksa ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, terkhusus beliau pengasuh Pondok Pesantren Yaqul Quran Batam, Bapak Kiai Haji Mukhlisin. Kemudian pembina yayasan, beliau Bapak Baru Rohim, Ketua Yayasan Bapak Danang, Kepala KPPS Yaqul Quran Bapak Lukman Hakim,
seluruh para asatidz, ada Bapak Anim, Al-Hafidz, Pak Mustahil, Pak Abdullah, dan seluruh santri dan juga wali santri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Udah dikasih minum belum ya? Kok suaranya lembut kali? Ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa hadir bersama-sama menyaksikan haflah akhirus sanah daripada Pondok Pesantren Yanbu'ul Quran Batam dalam rangka pelepasan anak kelas 6. Berapa tadi? Ada sekitar 7 santri ya. Alhamdulillah, ini kok saya baru tahu ternyata sudah angkatan keberapa begitu ya. Alhamdulillah. Ini penting, kenapa? Karena hari ini memang tantangan semakin berat, godaan semakin besar, sehingga penggiat-penggiat dakwah Islam mesti harus tangguh, mesti harus kuat, dan harus terus melakukan strategi supaya tujuan baik kita juga akan berhasil dengan baik. Maka seperti halnya haflah akhirus sanah itu penting kita adakan, termasuk di pondok kami. Alhamdulillah sudah kita laksanakan kemarin di tanggal 3 Mei. Ya, kalau di sini yang buah ini pondok Quran, kalau kami ini programnya double-double, ada program tahfidz, juga ada program qiraatul kutub. Ini penting, kenapa? Supaya kita ini juga diketahui oleh masyarakat. Khawatirnya, takutnya di sini ada pondok yang menempa mendidik anak-anak yang akan meneruskan perjuangan pendahulunya, terkhusus dalam bidang tahfidzul Quran. Ada, tetapi banyak yang tidak tahu. Jadi ini penting. Maka publikasi itu menjadi penting, apakah yang bersifat live seperti ini ataupun yang kemudian online, apakah itu Facebook, IG, dan lain sebagainya. Karena memang hari ini tantangannya masyarakat kita adalah masyarakat internet, maka market pasarnya juga harus menggunakan internet. Pak Danang saya tengok di apa namanya postingannya juga alhamdulillah, tapi kayaknya lebih kenceng lagi kayaknya ya. Karena hari begini Bapak Ibu, ini sebagai pengamatan kita bersama, hari ini terutama pendidikan agama itu sangat minim sekali. Kalau kemudian kita berpatok dengan pendidikan formal umum, contoh sekolah negeri, Masya Allah, pendidikan agama itu dalam 1 minggu hanya dapat jatah 2 jam. 1 minggu, bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita, anak-anak kita akan mendapatkan pendidikan agama yang cukup kalau jamnya saja hanya 2 jam dalam 1 minggu itu. Bagaimana mengajarkan akidah, bagaimana mengajarkan tentang fikih, cara ilmu beribadah, bagaimana cara mengajarkan supaya anak-anak kita punya etika, punya akhlak, bagaimana anak-anak kita memiliki kepedulian kepada yang lain dan lain sebagainya. Saya yakin sangat tidak cukup. Maka hadirnya pondok pesantren itu adalah sebagai jawaban. Siapapun kita yang kepingin anak kita nanti anak yang membanggakan, anak yang menjadikan orang tua mulia, tidak ada lain jawabannya kecuali orang tua memasukkannya ke dalam pesantren. Tadi ini sudah dibahas panjang lebar oleh beliau-beliau ya, dari perwakilan wali santri sudah, juga dari pembina yayasan juga sudah, dari ketua KPPS Batam Ustadz Zainuddin juga sudah. Jadi kalau saya ceramah apa ya kira-kira?
Bingung juga saya ceramah. Ini mohon maaf, saya tak berdiri. Kalau duduk itu kayaknya nggak bisa berdiri. Maklum sudah mulai agak tua. Jadi lama-lama duduk nanti berdirinya lama berdiri. Nyambungkan dulu antara pinggang dengan punggung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya mohon maaf boleh berdiri ya? Ya, biar yang belakang juga nampak, biar gak ngantuk-ngantuk. Kali ini saya akan menyampaikan satu ayat, dua ayat, yaitu surah Fatir ayat 19 dan 20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini ayat luar biasa. Semua ayat itu luar biasa, tapi ini rumusan yang luar biasa. Simple, mudah, tapi sangat-sangat potensial. Apa makna ayat ini? Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berharap perniagaan yang tidak pernah bangkrut. Bahkan tidak hanya itu, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Allah akan memenuhi pahala-pahalanya. Allah akan menambahkan karunia-Nya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sadar atau tidak sadar, hidup kita ini sedang berniaga kepada Allah. Kita ini Pak Bu, sejak mulai balik sampai nanti mati, itu kita sedang berniaga, berbisnis dengan Allah. Bisnis itu ada kalanya bangkrut, impas, untung, bahkan untung melimpah. Itu bisnis. Orang dagang, katakan pedagang buah, ada kalanya untungnya melimpah, ngambilnya cuma 6.000, dijualnya 20.000, laku semua, melimpah. Ada yang cuma untung sedikit, ngambil 6.000, dijual 12.000, tapi nggak laku semua. Ada sih untung tapi nggak banyak, betul? Ada ngambilnya 6.000, dijual 6.000, tapi dari hasil penjualan itu hanya nutup modal, berarti impas. Ada yang bangkrut, ngambilnya 6.000, nggak ada yang beli, busuk, buang, namanya bangkrut. Kita ini bisnis dengan Allah. Kita nggak tahu bisnis kita, perniagaan kita hari ini sampai kita mati itu nanti bangkrut, impas, untung, atau bahkan melimpah untungnya. Tapi ayat ini memberikan rumusan bagaimana perniagaan kita supaya untung melimpah. Cara pertama adalah yatsluna kitab Allah. Yatsluna, para pakar tafsir menafsiri, ayyudawimuna qiraatal Qur'an ana al-lail wa atrafan nahar. Yang dimaksud membaca Al-Quran adalah membaca secara kontinu,
membaca Al-Quran terus-menerus. Malam-malam digunakan untuk baca Quran, siang-siangnya untuk baca Quran. Bapak Ibu saya tanya, bisa nggak ini kita lakukan? Halo? Halo? Bisa? Bisa. Jangan ragu, pasti bisa. Caranya diawali kita belajar. Maka yang belajar jangan anak-anaknya, bapak ibunya juga harus belajar. Dan belajar ada titian-titiannya. Diawali belajar makhorijul huruf, makhraj yang benar bagaimana. Jangan sampai jim dibaca tidak benar. Contohnya ja dibaca ja, itu kan salah contohnya. Kemudian harus belajar sifatul huruf, belajar tajwid, mad qasar dan lain sebagainya. Kalau sudah belajar, syukur-syukur kemudian dihafal. Kenapa? Dengan dihafal itu memudahkan kita baca Al-Quran kapanpun, dimanapun, bersama siapapun. Saya nggak hafal, nggak masalah. Rumusan ayatnya yang selunal kitab Allah. Membaca itu boleh dengan bin nador, melihat langsung, atau bin ghaib, membaca dengan hafalan. Maka yakin kita semua bisa. Selalulah membaca Al-Quran, baik di waktu-waktu siang maupun di waktu-waktu malam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita mesti khawatir kalau nanti kita diseleksi terus tidak masuk dalam kategori umat Muhammad. Kenapa? Karena besok umat Muhammad itu akan diseleksi melalui pengaduan Rasulullah. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran terabaikan. Maaf cakap, takutnya kita ini nggak masuk dalam kategori umat Muhammad kalau nanti diseleksi. Sebab apa? Sebab memang nanti akan diseleksi. Seperti apa seleksinya? Pertama, pakar tafsir menyebutkan seperti Ibnu Katsir. Orang yang dianggap mengabaikan Al-Quran pertama, alladzi lam yaqra, orang yang tidak membaca Al-Quran. Bapak Ibu, saya tanya, di rumah ada Quran? Ada, alhamdulillah. Qurannya masih bagus apa sudah jelek? Bagus. Khawatir saya nggak pernah dibaca sehingga Qurannya tetap bagus. Loh, bahaya loh. Lah Qurannya tetap bagus, cantik, di mana ditaruhnya? Di lemari, berarti tidak pernah diambil, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Di rumah Qurannya bagus apa jelek? Jadi nggak berani ngomong bagus, sekarang jelek. Loh, Quran kok jelek? Gimana kita semangat mau baca Quran kalau melihat Qurannya sudah protol-protol misalnya, sudah warnanya coklat, tulisannya sudah kabur? Ya jangan. Quran yang bagus disimpan yang tepat, dibaca yang istiqomah. Baca Qurannya Bu. Bapak Ibu, pentingnya punya anak belajar Al-Quran binador bil hifdi sampai memahami, mengamalkan. Sebuah hadis dari sahabat Mu'ad, beliau mengatakan Rasul bersabda, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi al-jamahullah al-basallah walidah tajan lau'uhu ahsan min dawi syamsi. Kalau ada orang dia baca Quran
mengamalkan isi Al-Quran, maka orang tuanya, ingat, orang tuanya bukan yang membaca. Kalau ada orang membaca Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, maka Allah akan pakaikan topi mahkota kepada bapak ibunya, kepada bapak ibunya. Topi mahkota, topi kebesaran yang cahayanya lebih baik daripada cahayanya matahari. Ini kemuliaan punya anak, dia baca Quran, dia mengamalkan kandungan Al-Quran. Orang tuanya sudah pasti mulia. Nabi menyebutkan dipakaikan topi mahkota, topi kebesaran yang cahayanya mengalahkan indahnya cahaya matahari. Pertanyaannya, bagaimana yang membaca, yang mengamalkan? Kalau itu untuk orang tuanya, bagaimana dengan anak yang mengamalkan? Satu lagi cerita. Waktu saya sampai jam berapa, Mas? Jangan lama-lama, takutnya nanti ada makan. Husnudon gimana? Husnudon, tidak boleh suudon. Ada cerita begini, Bapak Ibu. Ada orang soleh itu masuk ke alam barzah melalui mimpi. Orang soleh ini melihat rata-rata orang penduduk kubur itu ngantrinya lebih daripada ketika gas langka, berderet berjajar panjang. Ngantri apa? Bukan ngantri gas, ngantri dapat kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Lalu orang soleh ini keliling-keliling, kok semua ngantri? Apa ada yang nggak ngantri ya? Dicari-cari, ternyata ada. Ketemu, loh, apa ini kok nggak ikut ngantri seperti yang lain? Maka dekatilah bapak itu. Pak, apa nak? Bapak kok nggak ikut ngantri? Iya nak, bapak nggak perlu ngantri, sebab bapak setiap pagi, setiap sore mendapat kiriman. Dari mana Pak? Dari anak saya. Bapak ini punya anak laki-laki, kerjanya di pasar, kerjaannya ngesol sepatu. Sambil ngesol sepatu, dia baca Quran. Pagi baca, sore hatam dikirimkan ke saya. Malam baca, pagi hatam dikirimkan ke saya. Itulah kenapa bapak nggak ngantri. Sampai di sini orang soleh ini terbangun dari mimpi. Benar nggak mimpi saya itu? Kalau posisi orang ahli kubur, penduduk kubur itu ngantri, nunggu kiriman dari yang hidup. Tapi masih terngiang nama pasarnya, ciri-ciri pemuda yang dimaksud. Maka dalam kepenasarannya, orang soleh ini coba mencari pasar. Mungkin kalau di sini pasar Piayu lah ya kira-kira ya. Cari pasarnya, wah ketemu ini pasarnya. Ada nggak tukang sos sepatu di pasar ini? Beliau keliling-keliling, ternyata banyak tukang sos sepatu. Mana ya yang pemuda yang ciri-cirinya itu seperti disebutkan dalam mimpi? Duh, ini kok ada pemuda, diamati. Apa ini ya yang dimaksud ya? Coba diamati, mulutnya komat kami tidak. Agak dekat sedikit, agak dekat. Oh iya, mulutnya bergerak-gerak. Oh berarti ini pemuda yang dimaksud. Langsung didatangi. Nah, bapak pengen tanya, apakah kamu punya bapak yang sudah meninggal? Betul Pak? Kok bapak tahu kalau bapak saya meninggal? Tunggu dulu, saya mau tanya lagi. Nah, apakah kamu sedang baca Quran? Iya Pak. Itu khatamnya kapan? Sore Pak. Terus saya hadiahkan untuk bapak saya. Pagi baca nggak? Baca. Namamu
anu ya, Sudin ya? Iya betul, Bapak tahu. Nah ceritanya begini, Bapak itu mimpi ketemu ayahmu. Saya lihat bapakmu nggak ngantri, makanya saya tanya-tanya, kok nggak ngantri, gimana ceritanya? Ternyata dapat kiriman setiap sore, setiap pagi darimu. Bapak Ibu, ini pentingnya lagi-lagi kita punya anak ahli Quran. Maka Bapak Ibu, tantangan kita semua, bagaimana melanjutkan anak-anak kita. Jangan sampai berhenti di sini kayak cerita Ustadz Zen tadi. Ini pengalaman kami yang mendidik anak, sangat disayangkan. Kami mendidik anak hafal 8 juz, hafal 9 juz, ujung-ujungnya kemana? SMK. Yang saya pikirkan itu gini, bagaimana nasib Al-Qur'annya? Siapa nanti yang berdosa kalau sampai Qur'annya tidak dijaga? Maka sebetulnya nggak masalah, SMA nggak masalah, SMK nggak masalah, tapi Qur'annya ini harus dijaga. Dan itu tidak ada lain tempat yang cocok kecuali tempatkan di pondok pesantren. Makanya saya tadi bisik-bisik dengan Mbak Yai, ini mestinya nggak ulang saja, tapi harus dilanjut ke tingkat jenjang di atasnya selama masih memungkinkan. Tapi nampaknya Ula Wusta Ulya ini di 2027 akan tutup. Kita harus main strategi, mungkin ke depan buka madrasah ibtidaiyah, buka sanawiyah, buka. Dan ini pengalaman ya Bu. Saya di pondok saya di kampung itu dulu nggak laku pondoknya, sepi Pak. Waktu saya itu 10 kamar, giliran saya tinggal 2 kamar. Hari ini nolak santri, gedung berapa puluh banyak itu dibangun, nolak santri. Salah satunya adalah dibukanya pendidikan formal. Ada sanawiyah, ada aliyah, termasuk putri dari Pak Lukman itu ada di sana. Ya, gitu. Kami satu pondok dengan beliau. Pak Lukman di situ. Kami alumni pondok beliau. Ini kebetulan Pak Lukman ini cucunya Bu Nyai. Kalau saya santrinya. Jadi mohon maaf ini Pak, cucunya Bu Nyai. Kita lanjut. Jadi rumus untuk untung dalam berniaga kepada Allah, pertama mesti selalu baca Al-Qur'an. Saya pesan Bapak Ibu, pokok jadwalkan. Mau pagi boleh, mau malam boleh, kapanpun boleh. Semakin sering baca Quran, semakin baik. Luangkan untuk memahami Al-Qur'an dan upayakan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Yang kedua, wa aqamus sholat, tegakkan sholat. Ya Allah, kami pendidik miris hari ini, anak-anak kita yang kita didik sehari-hari, terutama di TPQ dan seterusnya itu, banyak yang kemudian nggak sholat. Sudah kita bilang guru itu nggak bosan-bosan loh, pesan nitip, nak sholat dulu, nak ayo sholat. Tapi faktanya ketika kita sholat mereka lari. Bahkan kalau nggak kita tanya sudah sholat apa belum, nggak sholat. Terus gimana coba? Guru sudah mengarahkan, guru sudah mendidik, namun apalah daya, guru itu hanya 1 jam 2 jam. Betul? Betul. Itu kalau nggak di pesantren. Nah, maka selebihnya adalah tanggung jawab orang tua. Orang tualah yang paling berhak mendidik anaknya. Orang tualah yang paling berwajib untuk menegakkan sholat anak-anaknya. Maka itu pun juga sulit saya rasa hari ini, karena Bapak Ibu sudah sibuk bekerja di tempat masing-masing, sehingga mungkin pengawasan terhadap anak itu sangat minim sekali. Maka sangat tepat kalau anak Bapak Ibu dimasukkan ke dalam pesantren. Tidak lain tidak bukan, kita tempa anak kita menjadi anak-anak yang menegakkan sholat. Sholat bukan karena dilihat orang,
sholat bukan karena ini itu, tetapi karena melaksanakan perintah Allah. Yang dimaksud wa aqamus sholat, lakukan sholat semestinya. Contoh, waktunya jangan sampai sebelum maupun sesudahnya. 2, khusyuknya mesti dijaga. 3, syarat rukunnya harus terpenuhi. 4, mesti dengan berakhlak, beretika. Namanya etika itu tidak hanya kepada sesama manusia, tapi kepada Allah tentu harus lebih beretika. Kemudian yang ketiga, ini agak cepat. Rumusan berniaga yang pasti beruntung adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu menginfakkan sebagian harta yang kita miliki baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Dan Bapak Ibu, menurut keyakinan saya, membiayai anak mondok, sekolah dengan segala kebutuhannya itu bagian berinfak di jalan Allah. Kalau niatnya kuat, keinginannya kuat agar anak berada di pesantren menuntut ilmu Allah, dengan dibarengi ikhtiar usaha, datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ma'unah biqadriniyah, yang namanya pertolongan datang sesuai dengan niat yang kita inginkan. Karena itu, mari 3 rumusan ini. Pertama, selalulah baca Quran. Kedua, tegakkan sholat. Yang ketiga, infak di jalan Allah. Apa kata Allah? Yarjuna tijaratan lam tabur. Mereka adalah orang-orang yang berharap pada perniagaan yang tidak pernah bangkrut. Ini perniagaannya nggak pernah bangkrut. Saya mau bandingkan Bapak Ibu. Ada orang ketika hidupnya membiayai anaknya supaya bisa mondok, bisa sekolah, tapi orang tuanya miskin. Lalu anaknya menjadi orang-orang penting. Betapa bahagianya orang itu. Kita bandingkan dengan orang yang takut membiayai anaknya di pesantren, di pondok, di sekolah, demi supaya tetap nampak kaya. Apa yang terjadi? Di usia tuanya tinggal penyesalan. Harta habis, anak-anak tidak berilmu. Syarat untuk mendapatkan derajat tinggi, anak harus berilmu. Dan warisan terbaik orang tua kepada anak adalah ilmu. Maka gak masalah kita melarat, tapi anak-anak kita kaya dengan ilmu. Dan betapa banyak orang mulia sebab Al-Qur'an. Masya Allah. Maka jangan ragu, kembali jangan ragu. Hari ini kita mesti punya tekad bagaimana anak kita mulia dengan ilmu, sehingga nanti mampu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada khilaf, ada salah, mohon dimaafkan. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dijauhkan dari mala bahaya, dan juga diberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sedang menimpa kita. Ala al-dunia as-salihah. Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga doa-doa kita untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk guru-guru kita, untuk santri-santri kita, Allah kabul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna wa ahlana wa qarabatin lana fi dinina.
اللهم إنا نسألك يا الله سلام رزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب يا الله ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربي يسر لنا اليسر وجنبنا العسر وأعنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta kedua orang tuanya agar segera mempersiapkan diri. Kami panggil yang berikutnya, yaitu Ananda Azura Hanifatun Nisa Mustafa, agar berkenan mempersiapkan diri bersama kedua orang tuanya. Yang berikutnya, agar supaya persiapan, Aisyah, Ananda Aisyah, agar segera persiapan naik di atas panggung. Sekali lagi, Ananda Sifatul Ilma, agar orang tua mendampingi, agar supaya persiapan Ananda Deswita Tri Maharani supaya berdekatan dengan orang tuanya guna untuk prosesi foto bersama. Atas nama Febrian Sobat, putra dari Bapak Fredina, agar bisa naik di atas panggung kembali. Jadi foto ulang, Pak. Ya, foto ulang, Pak. Ya. Beserta ibu, Pak, ya. Supaya persiapan Ananda Febri Sobar